Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023. Jadi untuk minggu ini ya, seperti biasanya satu video saya akan bahas sekitar 6 saham. Untuk video yang lainnya Anda bisa lihat playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Jadi yang pertama saya mulai langsung untuk saham properti ya, untuk BSDE Bumi Serpong Damai Tbk. Kalau kita lihat di sini BSDE ini dia cukup menarik karena dia di area supportnya dari sideways-nya kurang lebih ya sudah saya gambarkan di sini 885 sampai dengan 1010. Jadi yang nggak mau buy sekarang boleh aja, ini cukup menarik ya. Kalau kita lihat high-nya minggu lalu di 960. Nah, high-nya di sini di 960 juga. Jadi kalau yang belum punya, tunggu breakout ke atas 960 boleh buy ya. Atau kalau mau buy langsung boleh aja, tapi buy-nya bertahap. Kalau misalnya nggak buru-buru, Pak Sunar saya tunggu aja di 885 atau di area low di sini ya. Ini kan banyak area low di sini ya, 910. Artinya kalau dia koreksi di bawah 910, kalau begitu dia rebound mantul ke atas, di sana kesempatan kita untuk buy. Yaitu kurang lebih seperti itu untuk BSDE, target berikutnya di 1010 dan 1105. Jadi buy-nya bertahap aja. Jadi kalau dia naik kita tambah lagi atau average up, tapi kalau turun jangan di average down. Nah, saya perlu ingatkan ya, 1010 kalau dia breakout, memang di sini dia gagal, kemudian dia turun lagi ya. Di sini juga gagal, kemudian turun, naik turun, kemudian dia turun ya. Nah, kita lihat sebelumnya di sini, memang dia 1010 itu area penting resistennya. Jadi ketika dia sudah berhasil breakout, selama dia masih bertahan di atasnya 1010 ya kurang lebih ya, dia masih ada peluang untuk naik sampai dengan 1200-an ya. Seperti itu ya, 1100 paling enggak ya, checkpoint pertama ya. Nah, jadi jangan ragu-ragu untuk tambah lagi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1010-an ya. Jadi 1000 ke atas lah kurang lebih seperti itu. Untuk daily chartnya ini support resistennya sudah saya gambarkan garis-garisnya. Ini dia akan testing 960. Kita jangan kaku dalam arti Pak Sunar di sini dia gagal loh turun lagi ya. Kalau minggu ini dia berhasil breakout ya, kita boleh buy yang belum punya ya, buy high sell higher atau average up. Target price berikutnya kalau kita lihat di sini ini masih ke 1015-an ya. Kalau kurang lebih garis yang saya berikan ya. Jadi masih ada peluang naik walaupun di sini kalau kita perhatikan, wah ini candlenya menipu Pak Sunar, ekor panjang ke atas kemudian dia turun lagi dalam nggak lama lagi 1 bulan kemudian dia breakout lagi ya. Begitulah dinamika dari trading ya, seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat dari industrinya properti, kalau dia naik tinggi memang kita patut mempertanyakan juga ya, karena kalau kita lihat suku bunga kan mulai naik, otomatis kredit perumahan itu juga naik ya, seperti itu ya. Walaupun mungkin masih belum, mungkin kedepannya bisa naik bertahap. Tapi kalau kita lihat di sini saya fokusnya di pergerakan harga sahamnya. Jadi bukan ke sentimen ekonominya atau fundamentalnya atau laporan keuangan, enggak ya. Saya fokus ke pergerakan harga sahamnya. Jadi enggak yang ke lain-lainnya ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup lah ya untuk BSDE. Berikutnya masih tetap sama dalam satu sektor SMRA. Jadi kalau kita lihat dari weekly-nya, ini memang masih cenderung downtrend ya. Nah, ini kalau dia naik ke atas resistennya 630, minggu ini kita boleh buy, yang mau buy ya. Atau buy sekarang boleh nggak Mas Nur? Boleh aja tapi jangan terlalu banyak karena selama masih di bawahnya 650 ya, ini sudah saya gambarkan ya. Dia masih cenderung resiko ke bawah ya. Jadi kalau mau tunggu di bawah ya boleh aja sekitar area 550-an di sini ya. Jadi kalau dia koreksi lagi, kita belinya bukan koreksi langsung buy, enggak. Kalau koreksi turun langsung buy itu berarti tangkap bisa jatuh, enggak ya, jangan ya. Kita tunggu rebound mantul ke atas, barusan kita buy ya. Jadi kalau naik ke atas 630 kita buy, naik ke atas 650 tambah lagi atau average up ya. Kurang lebih strateginya seperti itu. Memang kalau kita lihat di sini ini Pak Sunar sempat naik kemudian turun lagi loh. Ya kita jangan lupa pasang trailing stopnya atau stop lossnya ya. Kalau dia breakout lagi ya kita buyback ya. Dinamika trading seperti itu. Jadi kita juga jangan terlalu kaku. Yang penting fokus ke trading plan masing-masing ya. Ini weekly chartnya, support resistennya. Kalau untuk daily chartnya ini sudah saya gambarkan untuk SMRA. Ini dia memang kalau kita berkaca dari sebelumnya di sini naik 1 hari, berikutnya turun koreksi. Ya kalau mau tunggu buy on weakness ya bisa tunggu di area MA20-nya sekitar 580-an ya. Artinya kalau dia koreksi di bawahnya nyentuh, kalau dia menjelang penutupan rebound mantul ke atas, kita barusan boleh buy ya. Nah, di sini kalau dia naik lagi ke atas 625, yang sudah punya mau tambah lagi atau yang belum punya kalau mau buy high sell higher silakan ya. Target price berikutnya 650, 675 dan 705. Jadi trading itu mudah kalau sudah ada acuannya,
di mana kita pasang trailing stop, di mana kita pasang stop loss ya. Jadi tinggal ikutin aja. Mudah-mudahan lancar naik ke atas 705 ya. Kurang lebih cukup ya untuk SMRA. Oke, berikutnya untuk CTRA. Untuk weekly-nya kalau kita perhatikan di sini dia sudah berhasil naik ke atas 950, akan menguji resistance 1000 dan 1085 ya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini area buy on weakness-nya sudah saya gambarkan di 885 ya. Memang kalau kita lihat industrinya masih cenderung lesu ya, tekanan suku bunga ya. Tapi kita fokusnya di pergerakan harga sahamnya. Apakah berhasil higher high Mas Sunar minggu ini? Kalau kita lihat ya, candle-nya ini kan sudah higher high dari 2 minggu yang lalu. Jadi masih ada kemungkinan naik lagi selama dia masih bertahan di atas 950. Mau buy sekarang boleh, buy-nya bertahap aja. Dia naik ke atas 1005, ya kita boleh tambah lagi average up targetnya di 1085. Jadi trading di CTRA ini cukup mudah ya, selama dia bertahan di atas 950 ya, kemungkinan besar masih bisa ke 1085 atau 1100-an kurang lebih ya. Ini untuk weekly chart-nya. Untuk dari daily chart-nya, garis-garisnya sudah saya gambarkan juga untuk acuannya. Jadi Anda boleh tunggu naik ke atas 980 atau higher high 985 ke atas, boleh buy yang belum punya ya. Atau kalau misalnya nggak buru-buru, saya tunggu di MA20 Pak Sunar, karena Pak Sunar kan pernah bilang kalau misalnya ketinggalan boleh tunggu di area MA20 ya, seperti ini ya. Naik ke atas terbang, ya kita tunggu aja di MA20 nya. Ketika dia MA20 nya dites, diturun ke bawah ya, tes ya. Kemudian dia berhasil rebound masuk ke atas, di sana kesempatan kita untuk buy. Itu ceritanya buy weakness ya. Ini juga sama, kita boleh buy weakness di sini. Tapi jangan lupa kalau dia turun lagi jangan di average down ya, pasang trailing stop atau stop loss ya. Maksimum stop loss di 865. Itu paling jauh banget ya stop lossnya ya. Tapi kalau sudah berhasil naik lagi dari 980 mau kejar buy high sell higher silakan ya, masih ada peluang ke 1035 ini kurang lebih terakhir ya. Swing high di sini ya. Cukup ya untuk CTRA. Berikutnya untuk SSIA, dia naik tinggi banget. Maksudnya ada berita apa? Saya terus terang aja nggak ngikuti beritanya ya untuk SSIA. Apakah ada aksi korporasi? Saya nggak tahu. Tapi kalau kita lihat, wah ini dua candle hijau tebel Pak Sunar. Barnya tinggi. Apakah dia bakalan turun lagi? Kalau kita tarik garis di sini, ini dia pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di area sekitar 414 ya. Jadi kalau dia turun di dalam 414 atau pakai acuan di sini aja ya, 408 lah ya. Kalau dia turun di bawah 408, jangan lupa untuk jual dulu ya. Paling nggak sebagian lah. Karena kalau dia turun di bawah 408 ya, dia bisa turun lumayan dalam ya, seperti ini ya. Ini pun dia sudah berhasil naik, dia gagal ya. Dia bisa turun ke 340-an ya. Jadi lumayan dalam lah ya. Dari 408 dia gagal ke 342-an ya, low-nya di sini. Jadi jangan lupa pasang trailing stop atau stop loss yang sudah punya. Yang belum punya, kalau mau buy high sell higher, high-nya minggu lalu dia di 436. Jadi naik ke atas 436 kita boleh buy pakai price berikutnya di 478 dan 530 ya. Seperti itu ya. Jadi apakah ketinggian Pak Sunar? Kita jangan terlalu kaku ketinggian ya, seperti itu ya. Yang penting pasang trailing stop dan stop loss. Karena saya sudah sering sebutkan ya, berulang kali banget ya. Anda beli dimanapun, entah itu di tengah-tengah, di paling bawah, atau di atas sendiri, itu bisa saja setelah Anda beli tiba-tiba turun, bisa saja. Saya bukan mendoakan yang jelek, enggak. Karena kita nggak bisa mengatur marketnya. Yang penting kita selalu pasang trailing stop dan stop loss. Itu aja sih, mudah banget sebenarnya trading di saham itu ya. Kemudian dari daily chart-nya, ini belum saya gambarkan ya, memang lama saya nggak bahas ya, nggak upload video ya. Ini bentar saya gambarkan, ini support yang paling bawah 384, agak jauh dari sekarang ya. Jadi kalau yang terdekat di 408 ya tetap ya. Jadi kalau turun banyak 408, lebih baik jual dulu. Mau buy on weakness tunggu di area 384 aja. Jadi ketika dia testing 384 turun ke bawah atau mantul rebound, kita barusan buy. Itu yang paling dekat. Atau tunggu sekalian MA20-nya. Itu yang paling baik ya kalau mau buy on weakness. Maksudnya gimana? Ini MA20-nya kan ditinggal jauh ke atas. Ketika nanti dia dipotong ke bawah, entah nanti di sini atau di sini atau di sini ya. Kemudian dia berhasil rebound lagi mantul ke atasnya MA20-nya, di sanalah sebenarnya kita untuk buy on weakness ya. Itu bagi yang ketinggalan. Tapi jangan lupa pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya, karena kalau dia gagal testing kemudian turun lagi ke bawah ya dia akan turun lagi ya. Malah makin dalam ya, seperti itu ya. Nah, ini yang mau buy high sell higher, kita perhatikan high-nya di 436 ya. Sama dengan yang di weekly tadi ya. Kalau naik ke atas 436 kita boleh buy up atau buy high sell higher yang belum punya. Target price berikutnya di 462 dan 492. Jadi lumayan rapi di sini ya, kelihatan rapi di sini ya. Ini garis area resistennya. Kemudian ini area resisten berikutnya lagi di 492.
Ya mudah-mudahan aja bisa naik lagi. Wah, jangan-jangan ketinggian ini Pak Sunar. Ya kalau ketinggian Anda tunggu aja buy on weakness di 384 atau nanti di MA20-nya. Tapi kalau dikasih breakout higher high, ya kita boleh tambah lagi atau average up ya. Kurang lebih seperti itu untuk SSIA. Oke, berikutnya untuk best. Best ini kalau kita lihat di weekly-nya, ini sudah pernah saya bahas sebelumnya. Area buy on weakness sudah saya gambarkan di 143 ya, ini ya, saya kotakin ya. Jadi ketika dia berhasil rebound mantul ke atas, kita boleh buy. Memang di sini ekor panjang ke atas Pak Sunar gagal. Ya, saya sudah sering kali sebutkan ya. Kalau sebelumnya dia gagal, belum tentu kali ini berhasil breakout kemudian gagal lagi, belum tentu ya. Walaupun memang belum tentu 100% berhasil. Yang penting pasang trailing stop dan stop loss. Ini kan dia sudah berhasil naik ke atas 153. Mau buy langsung boleh aja atau tunggu area koreksi nanti ya. Sekitar 143 atau maksimum 136 ya di bawahnya sini ya. Buy on weakness itu artinya kalau dia turun, kita belinya tunggu rebound ya, mantul ke atas ya. Jadi saya itu tidak pernah mengajarin yang jelek ya, tangkap pisau jatuh enggak. Kita kalau buy on weakness itu tunggu kalau istilahnya itu pisaunya sudah menancap, terus kita dari atas cabut pisaunya. Jadi kita belinya dari atas, agak ke atas. Kenapa agak ke atas Pak Sunar kok nggak di bawah aja? Ya kata kuncinya adalah untuk konfirmasi. Kalau sudah terjadi itu ngomongnya gampang ya. Oh Pak Sunar saya belinya di area ini ya 120. Ya kan sudah terjadi naik. Coba kalau dia turun lagi seperti ini, kalau misalnya ada sebelumnya kasus di sini, ada beli di bawah ini, ternyata turun lagi dah. Nah, biasanya sih kalau turun diam-diam aja, tapi kalau berhasil naik rebound, wah bangganya kemana-mana, keluar-keluar sampai pamer screenshot kemana-mana, bikin YouTube video ya, profitnya banyak gitu. Iya kalau naik, tapi kalau turun, karena kalau sudah terjadi sih ngomongnya gampang. Anak saya aja yang kecil, ya anak SD aja bisa tahu, wah itu sudah naik itu. Nah, itu naik tuh. Ya memang kan sudah terjadi. Ya, kata kuncinya adalah konfirmasi ya. Jadi di sini masih boleh buy high sell higher naik ke atas 158 tambah lagi yang sudah punya atau average up atau yang belum punya kalau mau buy silakan. Target resisten berikutnya 162 dan 173. Resisten itu bukan berarti langsung jual ya. Seringkali saya sebut TP itu bukan take profit ya. TP itu lebih ke target price. Kalau take profit saya lebih sebut menyebutnya PT ya, profit taking ya, seperti itu ya. Kalau take profit itu kita berdasarkan trennya. Kalau trennya masih bagus ya kita pasang trailing stop atau stop lossnya aja. Kalau otomatis kena ya berarti jual dulu ya, seperti itu ya. Kalau belum ya mau tambah lagi average up silakan. Nah ini kalau dari daily chartnya kalau kita perhatikan ini masih bisa naik lagi ya. Kalau takut ya Anda tunggu aja buy on weakness di 140 atau testing MA20. Jadi sudah sering saya sebutkan ya. Ketika MA20-nya nanti dipotong dari atas ke bawah, entah nanti di sini atau di sini ya. Yaitu ketika dia sudah berhasil rebound mantul ke atas menjelang penutupan atau besok paginya ya kita boleh buy. Atau kalau mau yakin lagi ya tunggu sorenya. Tapi kalau nggak ketinggalan, takut ketinggalan ya pagi-paginya buy bukan boleh ya, seperti itu ya. Nah, di sini kalau nggak dikasih ya kita buy high sell higher. Mungkin ada nanya, "Oh, Pak Sunar, ini kan kalau kita lihat 1 2 3 4 candlenya hijau. Nah, kalau saya langsung buy nanti turun koreksi itu Pak Sunar." Ya bisa saja terjadi karena sudah naiknya lumayan tinggi ya, seperti itu ya. Jadi kalau mau buy on weakness tunggu di MA20-nya atau garisnya 140 ya. Rebound mantul barusan kita buy. Ya, seperti itu ya. Kalau nggak dikasih yang mau buy high sell higher silakan ya. 158 ke atas buy, target berikutnya di 170 dan swing high di sini di 187. Tapi saya gambarkan garisnya di 190 ya. Ya kurang lebih hampir tercapai lah di sini ya, sama ya. Seperti itu ya. Jadi kalau kita bicara mengenai trading di saham, jangan takut ketinggian ya, seperti itu ya. Yang penting pasang trailing stop atau stop loss. Karena dimanapun Anda buy, itu bisa aja tiba-tiba turun lagi bisa. Entah itu di atas, di tengah-tengah, ataupun di bawah. Ya, sudah saya sering banget sebutkan. Jadi jangan bosan-bosannya, hanya sekedar mengingatkan. Karena seringkali, kenapa orang itu sampai give up di saham, itu karena mereka nyangkut ya. Nyangkutnya lumayan dalam. Jadi dia nggak pasang trailing stop, nggak pasang stop loss, ya akhirnya nyangkut ya. Jadi kalau di saham itu antara beli saham dan jual saham, yang paling susah itu jual saham. Kalau beli saham itu paling gampang, tinggal klik buy atau buy satu di atasnya kita dapat. Kalau misalnya oh Pak Sunar arah terus tuh nggak bisa sempat buy, ya Anda tunggu aja 1 minggu kemudian atau paling lama 1 bulan Anda pasti dikasih kesempatan untuk buy, ya kan. Tapi yang jual itu susah. Kenapa? Karena kita kan maunya profit ya. Nggak ada orang yang mau buy di saham terus maunya rugi, jual rugi di bawah, nggak ada. Jadi
Itu paling susah. Kita jual pun belum tentu laku di harga yang kita mau jual. Ya, itu kan susah. Jadi kalau kena trading stop atau stop loss ya kita jual dulu. Kalau dia berhasil naik lagi, wah rebound Pak Sunar ya, buyback gitu ya. Saya pernah disindir di grup ya, saya cuma sharing aja, bukan lebay enggak ya, karena disindir waktu itu kalau salah saham BBCA atau apa gitu ya, kan turun tanya ke saya, Pak Sunar BBCA gimana? Ya pasang trading stop atau stop loss saja ya, seperti itu ya. Nah ternyata mungkin dia sudah jual terus besoknya naik tinggi ya, terakhir kan BBCA naik tinggi ya, laporan keuangannya kan dia bagus. Padahal saya sebutkan dari sebelumnya kalau BBCA itu kalau Anda nyangkut sebenarnya sih kalau Anda tipe investor jangan terlalu takut karena BBCA itu selama laporan keuangannya bagus dia selalu higher high. Mungkin Anda bisa tunggu 1 tahun atau 2 tahun lah kalau nyangkut di pucuk lah seperti itu. Ya paling tidak kalau break even point Anda enjoy dividennya kan lumayan ya, seperti itu ya. Tapi kalau kita bicara sudah jual kok naik Pak Sunar, berarti salah dong cut loss atau stop loss. Ya kalau kasusnya seperti BBCA dia sahamnya bagus ya, kebetulan juga ada laporan keuangan beritanya bagus. Tapi kalau saham yang lainnya kalau dia turun Anda nggak cut loss akhirnya bisa turun dalam ya seperti itu. Karena ada yang share ke saya, Pak Sunar saya nyangkut di saham ini loh banyak ya gitu ya. Ketika dia kasih lihat screenshotnya ke saya juga kaget ya. Kenapa kok minusnya sampai 30% dia nggak cut loss ya. Ya, parahnya lagi itu nilainya lumayan tinggi ya. Ya, dia belinya sampai 300 jutaan gitu ya. 300 juta kalau sampai 30% ya Anda tahu sendiri ya, 90 juta ya, serem ya. Seperti itu ya. Jadi yang penting adalah kita pasang trailing stop atau stop loss. Jadi kita itu harus istilahnya itu realistis ya. Jangan terlalu optimis tapi jangan terlalu pesimis ya. Kurang lebih itu ya saran saya. Kemudian berikutnya untuk Pakuan Jati ya. Jadi saham Pakuan ini adalah salah satu saham properti yang saya suka. Memang Pakuan ini nggak sebagus kayak BS seperti kenaikannya dia memang nggak setinggi kayak SSIA atau BES gitu ya. Tapi di sini ini area buy weakness lumayan menarik ya. Ini sudah saya gambarkan 462. Kalau dia berhasil naik ke atas 462, yang belum punya kalau mau buy silakan. Buy sekarang sebenarnya boleh aja. Tapi stop lossnya ini agak jauh ya, di low-nya 430 ya. Jadi kalau turun banyak 430 Anda jual semuanya, atau kalau mau tengah-tengahnya kalau dibagi dua ya, kalau misalnya supaya nggak terlalu jauh ya Anda pasang aja stop loss pertama di sekitar 436 ya, 436 430 atau pakai low di sini 440 lah, 440 dan 430 ya. Itu stop lossnya kalau mau buy langsung atau tunggu naik ke atas 462 ya garis saya ya. Kebetulan juga sama pas persis ya di garis yang sudah saya berikan area buy and weakness-nya. Naik ke atas 462 Anda boleh buy average up, target price berikutnya di 505 545 ya seperti itu ya. Jadi untuk Pakuan ini lumayan menarik ya. Dia cukup strong juga. Ini weekly chart-nya atau grafik mingguannya. Untuk daily chart-nya sudah saya gambarkan di area di sini ya. 436, 454, 468. Jadi kalau mau buy sekarang boleh aja. Mungkin ada yang tanya, Pak Sunar ekornya panjang ke atas. Kita jangan terlalu takut ekor panjang ke atas ya. Yang penting kita fokus kepada support resisten terdekatnya ya. Kalau dianggap supportnya terlalu jauh ya kita tunggu di weakness di bawahnya, atau sekalian tunggu breakout lagi ke atas 454 kita barusan buy ya. Naik ke atas 468 kita tambah lagi atau average up. Naik ke atas 48 kita average up lagi ya. Nah buy-nya kenapa jangan terlalu banyak, karena dia masih cenderung sideways-nya dia di bawah. Bukan sideways di atas atau di jalur uptrend, enggak, sideways-nya di bawah. Jadi buy-nya bertahap aja, nyantai aja. Naik kita tambah lagi, tapi kalau turun jangan lupa pasang trailing stop dan stop loss. Jangan di average down ya, no average down. Kalau lebih cukup ya, ini sudah saya bahas. Emiten properti ada 6 ya. Jangan lupa nonton video yang lainnya. Yang barusan kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya. Seperti biasanya, saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian, tetap semangat.